Rasulullah SAW. Kalau kita mau cari contoh gimana caranya mencinta Allah dengan benar, kita lihat Rasulullah. Sungguh telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya. Pertama dari Nabi Ibrahim dulu ya. Ketika mereka berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah. Kami mengingkari kekafiranmu dan telah nyata di antara kami dan kamu ada permusuhan dan kebencian untuk selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah Ta'ala. Jadi ya, maksudnya kalau udah beda akidah, kita harus tegas. Nabi Ibrahim pun menegaskan kepada kaumnya ada batas antara dia dan kaumnya. Nah, kita diminta mengingat ya ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya, ayahnya juga beliau berkata kepada ayahnya dan kaumnya, sungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu sembah. Kecuali kamu menyembah Allah yang menciptakanku, karena sungguh dia akan beri petunjuk kepadaku. Dan Ibrahim menjadikan kalimat tauhid itu kalimat yang kekal pada keturunannya agar mereka kembali kepada kalimat tauhid itu. Makanya kalimat yang terkenal banget ya, yang suka ustadz-ustadz pada sampaikan, pertanyaan Nabi Ibrahim kepada anak keturunannya itu satu. Ma ta'buduna mim ba'di, kata Ibrahim alaihissalam. Ma ta'buduna mim ba'di, apa yang nanti akan kamu sembah kalau aku udah nggak ada? Tuh. Sungguh beda dengan orang tua zaman sekarang. Yang dikhawatirkan pada anak cucunya adalah mata kuluna mimba di nanti kamu gimana makannya kalau aku nggak ada, ya. Kalau Nabi Ibrahim namanya bapak tauhid ya, dia yang dikhawatirkan adalah mata budu dan mimba di apa yang kamu sembah setelah aku nggak ada. Nah, di sini Ibrahim menjadikan loyalitas karena Allah dan berlepas diri dari setiap sembahan selain dia sebagai kalimat yang kekal pada keturunannya yang terus diwariskan oleh para nabi dan pengikutnya sampai kepada kita dari Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalimatnya apa? La ilaha illallah. Kalau kita terjemahkan bukan sekadar tidak ada Tuhan selain Allah, bukan. Jadi kalau kita terjemahkan dengan lengkap, dengan bagus, yaitu tidak ada ilah yang paling berhak untuk diibadahi dengan benar kecuali Allah. Itu kalimatnya ya. Mengartikan kalimat la ilaha illallah ini adalah tidak ada ilah yang paling berhak untuk disembah dengan benar kecuali Allah. Ini yang harus kita wariskan kepada anak keturunan kita. Nah, dengan kalimat tauhid ini, bumi dan langit tegak. Dengannya Allah menjadikan fitrah seluruh makhluk. Dan dengannya pula agama dan kiblat dibangun dan pedang jihad dihunus. Jadi perang itu terjadi dengan karena kalimat la ilaha illallah ini. Kalimat ini murni haknya Allah atas seluruh hambanya. Apa hak Allah? Kak Santi. Ya, kalau dibilang iya adalah murni hak Allah atas seluruh hambanya. Sembah dan diibadahi. Ya, diibadahi dan tidak disekutukan dengan apapun, gitu ya. Sekaligus merupakan kalimat yang melindungi darah, harta, dan keturunan di dunia. Kemudian menyelamatkan manusia dari siksa kubur dan neraka. Kenapa bisa kita selamat dari siksa kubur dan neraka? Karena itu tadi, mangka na akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, dia pasti masuk surga. La ilaha illallah itu kan perlu, lidah kita perlu menyentuh langit-langit mulut ya. La ilaha illallah. Coba Mbak Santi dicoba deh. Langit-langit yang paling dalam, jangan yang depan. La ilaha, enggak beda kan? Dia pasti harus menyentuh langit-langit depan. Nah, kenyataannya kemarin juga teman saya cerita, selain saya juga ngalamin di abah saya almarhum ya, orang sakaratul maut itu lidahnya ketarik ke dalam, lidahnya semakin ketarik ke dalam. Bayangin bisa nggak kita ngucapin la ilaha illallah? Subhanallah ya. Nah, sekarang ketika kita lagi sehat, kita bisa bebas lidah kita kemana-mana, kayaknya gampang la ilaha illallah gampang. Tapi ketika kita mulai semoga Allah selamatin kita ya pada saat umat kita. Amin ya rabbal alamin. Jadi itu ya, makanya dijamin banget itu sebagai miftahul jannah, kunci surga. Mangkana ka mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Maka kalimatnya adalah murni hak Allah atas seluruh hambanya. Dia kalimat yang bisa melindungi darah, harta, dan keturunan di dunia dan juga bisa menyelamatkan kita dari siksa kubur dan neraka. Dia adalah lembaran terbuka yang seseorang itu tidak akan masuk surga kecuali pakai itu. Nah, ini kalau saya boleh sampaikan hadis ini panjang nih. Ada hadisnya namanya, hadisnya judulnya di tokoh. Mungkin pernah saya sampaikan ke teman-teman.
Mbak Rahma mungkin masih ingat ya, Bitokoh itu kartu ajaib. Jadi hadisnya judulnya Bitokoh. Bitokoh itu kartu ajaib, di mana seorang hamba itu dibuka catatan lembar catatan dosa-dosa dia sebanyak 99 lembar. Satu lembar aja seluas timur ke barat. Bahkan dalam redaksi yang lain satu lembar itu seluas mata memandang. Coba segede apa itu lembaran gitu ya. Itu catatan dosa doang, tapi sebanyak 99 lembar. Sampai si hamba ini setiap dibuka sama Allah, Allah bertanya, ini benar nggak dosa kamu? Ini benar nggak kamu lakukan? Kita otomatis ketika di akhirat nanti tuh, ketika di hadapan Allah, kita ingat semua. Sekarang mungkin banyak yang kita lupa dosa-dosa kita, tapi nanti di hadapan Allah kita ingat semuanya. Karena kecatat dengan rapi. Kita akan menjawab, iya benar ya Rob. Iya benar ya Rob. Sampai Allah pun saking menjaga kehormatan kita, Allah bertanyanya gini, ini benar kamu lakukan, dosa kamu benar ya Rob. Yakin? Gitu. Aku khawatirnya malaikat tuh menzolimi kamu. Padahal kan kalau kita bilang malaikat zolim nggak mungkin kan? Malaikat itu nggak mungkin zolim. Malaikat itu selalu mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Tapi Allah Ta'ala menjaga nama baik kita dengan mengatakan takut. Aku khawatir malaikat itu menzolimi kamu. Enggak, ya Rob itu benar dosa saya. Kita akan ngomong gitu. Satu, dua, tiga, empat, sampai berlembar-lembar, sampai keringat dingin, sampai si hamba mengucapkan celakalah aku gitu. Kalau bahasa kita mampus di gue gitu ya, habislah aku gitu ya. Itu di hadisnya seperti itu. Nah, itu sampai selesai lembaran-lembaran itu dikonfirmasikan sama Allah ke kita, dan kita udah merasa nggak punya apa-apa lagi yang bisa menjadi hujah kita di hadapan Allah, Allah Ta'ala bertanya, kamu punya nggak satu kebaikan yang kira-kira bisa menyelamatkan kamu hari ini? Nggak ada ya, Rob. Kita akan ngomong gitu. Yakin nggak punya? Nggak ada. Ada kok, kata Allah gitu. Apaan, kata si hamba. Kalau lihatin itu, selembar kartu segede ATM. Sedangkan dosa kita 99 lembar tadi sudah memberatkan timbangan. Ya, timbangan keburukan kita tuh berat banget udah. Yang kebaikan udah sono tinggi banget saking entengnya. Nah, ketika Allah memperlihatkan satu lembar itu, maka si hamba bertanya, kalau pakai bahasa kita ya, yang bener aja ya Allah. Masa ya selembar gitu bisa menandingi keburukan saya yang udah seberat ini gitu. Allah menjawab, benar bisa. Nih, buka aja kata Allah gitu. Dibukalah masih hamba. Ternyata kartu itu pas dibuka tulisannya tulisan La ilaha illallah. Nah, ada kalimat cuman ini gitu ya. Cuman ini nih. Coba aja taruh kata Allah gitu. Taruh sudah di timbangan. Begitu taruh di timbangan langsung melesat, jebret. Pertimbangan kebaikannya langsung berat. Timbangan keburukannya tadi 99 lembar itu langsung keangkat ke atas. Kalau pakai bahasa kita kelihatannya selembar, tapi tauhid itu subhanallah ya la ilaha illallah itu bisa memberatkan timbangan. Maka tadi di sini bilang lembaran terbuka yang seseorang tidak akan masuk surga melainkan dengannya. Maka ketika nanti Nabi SAW memberikan syafaat untuk umatnya, Nabi akan menyelamatkan bertahap dari mulai iman yang segede biji korma, diselamatin semua sama Nabi SAW. Selesai yang segede biji korma, Nabi ngadep lagi pada Allah Ta'ala. Minta lagi sama Allah supaya bisa menyelamatkan umat yang lain. Dikasih izin sama Allah, selamatin lagi. Dia kena ke padang mahsyar lagi, dia selamatin tuh yang imannya segede biji jagung. Selesai yang biji jagung, ngadep lagi kepada Allah. Gitu prosesnya. Kalau dulu pikiran sederhana saya ketika membahas tentang syafaat dari Nabi ya, kayak kita dibagiin kupon sembako gitu, seret, dibagiin langsung dapat. Enggak ternyata. Nabi itu bolak-balik menghadap Allah Ta'ala di arasnya, sujud yang lama, memuji-muji Allah Ta'ala dengan puji-pujian yang komplit ya. Lebih dari 99 nama Allah disebut di situ. Bahkan dengan nama-nama yang saat itu Allah juga langsung ajarkan. Jadi itu bertahap sampai pada akhirnya sebesar biji sebesar zarah, sebesar biji sawi diselamatin. Nggak ada lagi nih. Nah, terakhir apa Nabi minta sama Allah? Dia pengen nyelamatin yang di hatinya masih ada kalimat la ilaha illallah. Itulah ya, itu upaya habis-habisannya Nabi kita SAW demi pengen banget bisa nyelamatin umatnya sebanyak-banyaknya, Masya Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad.
Makanya kita perbanyak sholawat untuk Nabi kita, karena sebegitu cintanya beliau kepada kita, berusaha banget biar kita tuh kalau bisa seminimal sedikit mungkin ya masuk ke neraka. Ya. Nah, sekarang kita membahas kalimat ini. Dia adalah tali yang jika seseorang yang tidak berpegang padanya, bisa dia tidak akan sampai kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau ada orang nggak berpegang kepada kalimat la ilaha illallah, dia nggak akan sampai kepada Allah. Dia adalah kalimat Islam yang dan kunci pembuka surga yang penuh keselamatan. Dengannya manusia terbagi menjadi orang sengsara, bahagia, diterima atau ditolak. Dengannya juga negeri kekufuran dan keimanan terpisah dan terbedakan antara negeri kenikmatan dengan negeri kesengsaraan, yaitu tadi antara surga dan neraka. Dia adalah tiang yang mengandung perkara yang wajib sekaligus yang sunnah. Maka ditegaskan lagi, maka na akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Jiwa jiwa dan rahasia kalimat ini adalah pengesaan Allah dengan kecintaan, pemuliaan, pengagungan, kekhawatiran, harapan, dan perkara-perkara lain yang mengikutinya. Apa yang mengikuti udah pasti ya, harus ada tawakal, taubat, keinginan, takut segala macam. Maka seorang hamba itu senantiasa harusnya setiap saat dalam kondisi dua rasa, antara roja dan khauf, antara harap dan takut. Itu setiap hari kita harus selalu seperti itu. Harap adalah kita berharap agar Allah Ta'ala menerima taubat kita, agar Allah Ta'ala menerima ibadah kita, Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita semuanya, yang wajib maupun yang sunnah. Itu harapan kita. Kalau ngomong soal takut, maka kita takut jangan sampai amal kita itu sia-sia. Ya, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat. Dalam sebuah hadis Rasulullah bertanya kepada para sahabat, kalian tahu nggak orang yang bangkrut? Kata Rasulullah SAW. Nah, sahabat bilang, orang yang rugi di perniagaan, bukan yang itu. Nah, mereka satu persatu menjawab dan semuanya salah. Yang gimana dong ya Rasulullah? Kata para sahabat. Kami tuh nggak tahu deh, pokoknya cuma Allah dan Rasul yang tahu, kata mereka. Rasulullah menerangkan, orang yang bangkrut adalah orang yang udah ngumpulin pahala, ibadah, sholat, puasa, zakat, ngaji, sebanyak-banyaknya. Udah dikumpulin sama dia. Sehingga kalau kita boleh bilang udah menggunung, dibawa ke hadapan Allah Ta'ala, amal tersebut, tapi Allah tiup hingga tidak tersisa sedikit pun. Ternyata kenapa? Ternyata dalam amal ibadah itu ada terselip ria, ada terselip perasaan ria. Kalau udah ria berarti tidak ikhlas. Gitu. Ngeri kan? Nah, kadang itu mungkin juga buat kita lebih aware sama amal ibadah kita. Di saat kita lagi beribadah pun kita harus hati-hati. Jangan dikira setan nggak akan deketin kita ketika kita lagi ibadah, ketika kita lagi rajin kajian, ketika kita lagi giat-giatnya belajar, ikutin kajian sono sini, online segala macam lah. Kenapa setan tuh pokoknya nggak akan pernah memberikan kesempatan pada kita untuk istirahat, ya pasti digangguin. Teman-teman yakin nggak misalnya di komunitas muslimah yang solid, yang komunitas pengajian nih, kira-kira masih ada setannya nggak tuh di situ? Masih lah pasti kata. Contohnya, setannya gimana kalau di komunitas muslimah yang syar'i semua, giat semua, kajian, Biasanya biasanya gini Ustazah, merasa lebih baik daripada orang lain biasanya. gitu ya, merasa lebih baik dari orang lain, merasa kelompoknya lebih Ya, hoki, lebih betul. keren, ya. Itu ya, Iya. jangan dipikir ketika kita dalam kondisi semangat ibadah tuh setan tuh membiarkan kita, nggak mungkin. Jadi setan akan selalu mendekati kita dari arah depan, belakang, kanan, dan kiri. Surat Al-A'raf ayat 16 dan 17. Surat Al-A'raf 16 dan 17. Iblis bersumpah pada Allah Ta'ala bahwa dia akan benar-benar mentatar anak buahnya, anak keturunannya, untuk terus menyesatkan manusia, memandang yang buruk kelihatan benar, memandang yang salah kelihatannya indah gitu kan. Seperti itulah, jangan sekarang kayak begitu. Jadi kalau dibilang fitnah akhir zaman tuh dahsyat banget, itu saking dahsyatnya adalah kita sampai bingung, ini yang benar yang mana. Ada nggak yang bingung sekarang ngadepin akhir zaman kayak sekarang gini? Bingung ya Mbak ya? Yang benar yang mana sih? Gitu kan?
Ya, makanya kita benar-benar kalau kata Ustadz, makanan umat akhir zaman adalah zikir, emang bener. Kalau kita nggak kuat-kuatin zikir, oleng kita, nauzubillah ya. Maka di sini dibilang jiwa dan rahasia kalimat ini adalah pengesaan Allah dengan kecintaan. Kita nggak cukup mengesahkan Allah hanya dengan cinta, tanpa kita pengagungan pada Allah. Nggak bisa doang cuman pengagungan, cinta tanpa ada kekhawatiran, nggak bisa. Ngarep doang nggak pakai khawatir, nggak bisa. Semua itu harus rasa tuh harus ada. Ya, lalu kita bungkus dengan tawakal. Udah tawakal pakai taubat juga. Terus ada rasa takut. Orang hamba tidak mencintai selainnya, segala sesuatu yang dicintai selainnya adalah karena mengikuti kecintaannya dan merupakan sarana untuk tambah mencintainya. Contohnya gimana? Jadi si hamba ini bisa cinta sama selain Allah, tapi itu karena cintanya pada Allah. Gitu. Cinta sama anak ya karena Allah. Cinta sama teman karena Allah. Ya, cinta sama apapun yang kita cinta di dunia ini itu semua itu katakannya adalah karena Allah Ta'ala. Kalau udah karena Allah, insya Allah. Karena kalau kita cinta karena makhluk itu sendiri, makhluk itu penuh kekurangan. Nah, kata Imam Syafi'i kan kalau kita meletakkan harapan kita sama makhluk, udah pasti kekecewaan yang akan kita dapat. Jadi kalau kita cinta sama Allah, mencintai makhluk karena Allah, ya udah, dia penuh kekurangan, aku juga nggak sempurna. Gitu. Ya, nah kita harus tahu inti dari tauhid adalah pengagungan kepada Allah Ta'ala. Itu intinya. Kalau sampai orang itu hilang pengagungan pada Allah Ta'ala, maka cacat pada tauhidnya. Maka dikatakan sini cinta saja nggak cukup kalau kita nggak mengagungkan. Kalimat la ilaha illallah ini harus benar-benar penuh dengan pengagungan. Nah, kalau kita ngomong soal tauhid itu banyak banget perintahnya. Hatta kita sampai ngomong sumpah aja pun nggak boleh bermudah-mudah. Walaupun sumpah kita karena Allah, misalnya wallahi atau demi Allah, itu ada larangan. Dilarang banyak bersumpah walaupun dia pakai nama Allah. Kenapa? Karena terlalu agung nama Allah itu kalau untuk kita bawa-bawa dalam sumpah gitu ya. Sekarang kan sedangkan zaman sekarang kadang-kadang Gen Z itu kan gampang banget ngomong demi Allah kan. Begini aja demi Allah deh gitu. Dalam percakapan tuh bisa bisa aja terjadi mereka ngomong demi Allah. Padahal tuh demi Allah tuh kalimat yang sangat-sangat sakral, kalimat yang sangat agung yang gak boleh sembarang kita ucapin. Pedagang misalnya, dagangnya benar, benar dia dagang, tapi dia banyak sumpah. Ya dagangannya begini, demi Allah ini dagangku. Nah itu dalam hadis disebutkan orang pedagang yang banyak bersumpah itu, sumpah itu memang melariskan dagangan tapi menghilangkan berkah. Jadi kalau pedagang dia mungkin laris, tapi berkahnya nggak ada, gitu ya. Kan dia pakai nama Allah dalam berdagang. Karena kita harus melibatkan Allah. Melibatkan Allah maksudnya kita tawakal. Kalau orang sampai demi Allah berarti kan cuma pengen apa? Dagangnya biar laris kan dan orang yakin bahwa dagangan itu benar. Itu tadi. Maka diancam oleh Nabi SAW dalam sebuah hadisnya, sumpah itu melariskan dagangan tapi dia menghilangkan berkah. Jadi kalau kita memang benar-benar mengagungkan Allah, maka dalam setiap ucapan kita, sampai pun cuma lintasan pikiran, lintasan hati, itu ada unsur pengagungan kepada Allah Ta'ala. Ya, seorang hamba tidak khawatir kepada selainnya, tidak berharap kepada selainnya, tidak bertawakal kepada selainnya. Hanyalah menginginkan Allah Ta'ala, nggak takut selain kepadanya. Hanya bersumpah dengan namanya, tidak bernazar selain atasnya, hanya bertaubat kepadanya, tidak mentaati selain perintahnya. Ngarepnya juga ngarep kepada Allah Ta'ala saja ya, ngarep pahala. Dia berbuat baik, nggak ada apresiasi, nggak ada yang mengapresiasi, terserah gitu ya. Allah lihat kok. Jadi ikhlas. Kalau orang udah karena Allah ikhlas dia. Ikhlas itu kan dia nggak mundur gara-gara celaan, nggak maju karena cuman sekadar dipuji itu dia nggak membuat dia makin membusungkan dada, enggak. Tapi kalau orang ikhlas itu ya sudah, orang lihat nggak lihat ya tetap berbuat. Nah, emang susah nggak zaman sekarang kayak gitu? Susah. Setan nongkrongnya di mana, Mbak Santi? Gimana Ustazah? Setan nongkrongnya di mana? Nongkrongnya di aliran darah di hati Ustazah. Hati ya kan? Buat apa? Buat bisik-bisik terus kan? Apa yang kita lakukan tuh jangankan kita lakukan, kita niatin aja udah dibisikin sama setan. Gitu kan ya. Jadi pokoknya setan tuh intinya satu, kita tuh biar nggak jadi ibadah, biar kita jauh dari Allah dan kita nggak dapat surga, udah. Nah di sini seluruh perkara ini ya, entah kita bersandar kepadanya, sujud, menyembelih, bernazar dan segala macam,
terkumpul dalam satu kalimat, yaitu tidaklah disembah dengan semua macam ibadah melainkan Allah semata. Inilah realisasi dari kalimat syahadat la ilaha illallah. Artinya apapun yang teman-teman kerjain, ya, bersandar cuma sama Allah, minta tolong cuma sama Allah, ya, yang beli dan segala macam. Oleh karena itulah Allah mengharamkan neraka bagi orang yang menyatakan syahadat la ilaha illallah dengan sebenar-benarnya. Mustahil orang yang yakin. Mbak Ira di mute sayang. Mbak Ira di mute. Ira Mawati di mute. Iya, dingin tapi udah masuk. Nah, maka di sini Allah mengharamkan neraka bagi orang yang mengatakan syahadat la ilaha illallah dengan sebenar-benarnya. Mustahil orang yang yakin dan menerapkan kalimat ini mustahil masuk neraka, mustahil. Ya, Allah Ta'ala udah janji di surat Al-Ma'arij ayat 33. Walladzina hum bisyahadatihim imun, dan orang-orang yang berpegang teguh pada kesaksiannya. Yang namanya berpegang teguh itu bisa dibayangin lah ya. Maaf, zaman sekarang di dalam kondisi kayak begini, ekonomi sulit, kerjaan sulit, pemerintah error gitu kan. Kita kira-kira buat kok imun berdiri tegak itu subhanallah ya. Butuh saling mengingatkan, butuh saling berpegangan. Nah, hamba ini telah melaksanakan syahadat dengan secara lahir dan batin baik melalui hati maupun anggota badannya. Sebagian manusia ada yang syahadatnya mati. Sebagian lagi tertidur. Harus dibangunin supaya terjaga. Itu kita. Ya, berani nggak ngakuin? Kita itu yang kadang-kadang syahadat kita tertidur. Kapan tertidur? Kita sholat terus. Tapi kadang-kadang kita tuh masih takut sama makhluk. Kita masih mengharap sama makhluk. Ngarep sama makhluk itu bukan cuma sekedar kita ngarep di tempat kerjaan. Ngarep sama makhluk kadang-kadang ngarep kepada temen. Dia harus baik sama kita. Dia harus begini. Kok dia begitu ya? Kan gue baik sama dia. Kok dia malah balasan kayak gitu? Itu contoh sepele loh yang nggak kita sadari. Atau ngarep tuh jangan sama makhluk. Ataupun ngarep sama pasangan. Gue akan berubah kalau dia berubah. Nah, kita kan nggak bisa kan begitu ya. Ya, padahal Allah Ta'ala udah berfirman di surat Ar-Ra'd ayat 11. Kalau pengen perubahan secara keseluruhan, berubah dulu dari diri sendiri. Intinya begitu kalau dalam surat Ar-Ra'd ayat 11. Artinya di sini Allah Ta'ala kasih isyarat bahwa jangan ngarepin orang lain dulu. Ayo dari diri kamu dulu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru bi anfusihim. Allah nggak akan merubah nasib suatu kaum sebelum kamu berusaha dulu merubahnya sendiri. Yang Allah pengen apa? Kita sendiri ini berubah menjadi lebih baik. Ke Allah aja dulu. Kita nggak bisa ngarepin siapapun untuk memberikan kita kebahagiaan, untuk memberikan kita kebaikan segala macam kecuali Allah Ta'ala. Dan yang megang hati makhluk itu adalah Allah Ta'ala. Nah, ya kalau pengen diperbaiki urusan dunianya, perbaiki dulu urusan akhiratnya. In tansurullaha yang surukum. Tolong dulu agama Allah, maka Allah akan tolong kamu. Udah jelas banget ya Nabi SAW bilang begitu. Allah juga Ta'ala juga banyak dalam ayat-ayatnya mengisyaratkan bahwa kalau kita memperbaiki diri, Allah suka banget. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah tuh suka banget sama orang yang bertaubat, orang yang kembali. Tapi itu tadi lagi-lagi ya Mbak Santi, kita kena sama yang nongkrong di hati kita. Mereka nongkrong standby, waspada, nggak pernah tidur. Kalau ada yang teman-teman di sini punya bestie, punya teman yang kata teman-teman bestie banget saya dari kecil, bla bla, masih kalah bestie sama setan. Ya, setan tuh sebesti-bestinya teman itu. Ini coba Anda tanya Mbak Santi, Mbak Iramawati, Mbak Nivea punya bestie nih dari sekolah dari kecil. Sebesti-bestinya kalau udah pulang ke rumah kan pisah kan? Pisah. Kita ke kamar mandi nggak ditemenin. Setan, wah. Dalam Biasanya lagi sholat tuh Ustazah ya, waktu sholat tuh oh, kayaknya diganggu terus gitu. Kayaknya maksudnya nggak khusyuk, yang mikir apa terus aja gitu. saking bestinya tuh, dia saking besti pengen banget kita jadi temen dia di neraka nanti begitu. Ya, terjaga ditemenin, tidur ditemenin. Nah, sekarang masalah kembali kepada kita. Benar-benar pengen ngizinin si Besti ini jadi Besti kita benar-benar apa enggak?
Allah udah kasih caranya, Rasulullah juga udah kasih caranya. Tidurnya wudhu dulu kan gitu ya. Kalau lagi marah, tahan, istighfar. Gitu. Kalau dikatain jangan dibales. Di hati kita bilang nggak dibales, enak banget nggak dibales. Harga diri gue di mana? Ya, memang bukan main dah setan tuh. Paling tahu banget ya mah harga diri. Nah, di sini ya. Jadi ada manusia yang syahadatnya mati, ada yang tertidur. Kalau tertidur dibangunin, itu gunanya kita punya circle. Kita harus punya circle yang dimana kita bisa saling ngingetin. Ya, kayak Mbak Empi kan, teman-teman kita ngaji Jumat malam bla 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 bla. Itu termasuk insya Allah bagian dari dakwahnya Mbak Empi. Nah, teman-teman yang lain ngomong gitu sama pasangannya kan, aku ngaji dulu ya, aku ini dulu ya, bla bla. Itu termasuk dakwah juga. Kemudian di sini ada lagi yang syahadatnya berbaring. Waduh, bagian lagi syahadatnya hampir berdiri. Kedudukan syahadat dalam hati seseorang seperti kedudukan roh terhadap badan. Ya Allah. Ada roh yang mati, ada roh yang sakit, yang lebih dekat dengan kematian, ada roh yang lebih dekat dengan kehidupan, ada roh yang sehat dan melaksanakan kemaslahatan badan. Masya Allah. Nah, kayak gimana teman-teman caranya biar biar syahadat kita jangan sampai ketiduran gitu ya. Kalau ketiduran cepat bangun. Doanya Nabi Sulaiman tuh juga cakep. Robbi auzi'ni an ashkuro nikmatakallati an amta alayya wa ala walidayya, pakai. Atau yang singkat, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jadi kita minta tolong terus sama Allah, ya Allah tolong dong, tolong biar aku bisa tetap terus ingat kepadamu, terus bersyukur kepadamu dan terus memperbaiki ibadahku kepadamu ya Rabb. Karena kita nggak akan bisa beribadah dengan baik kalau Allah nggak tolong. Kak Santi, ibadahnya rajin, bukan karena ikut HSI, ya, bukan karena emang lagi Mbak Santinya lagi solihah, bukan, tapi karena Allah lagi tolong. Kita sekarang bisa kumpul di sini bukan karena kita punya waktu, bukan karena emang kita mau, tapi Allah tolong. Allah izinin kita bisa kumpul malam ini di sini. Maka tadi kita awali dengan apa? Dengan rasa syukur pada Allah Ta'ala. Pertama Allah kasih sehat, Allah kasih kita taufik. Taufik itu apa? Pertolongan. Ya, hidayah dan taufik pertolongan kita bisa lancar ikut kumpul malam ini, Masya Allah. Nah, dalam hadis yang saya disebutkan dari Nabi SAW bersabda, ini la a'lamu kalimatan la yaquluha abdun indal maut illa wajadat ruhuhu laha ruhan. Sesungguhnya aku mengetahui suatu kalimat yang tidaklah seseorang hamba mengucapkannya ketika meninggal dunia, melainkan rohnya akan mendapatkan roh baginya. Apa tuh? Di kalimat tadi ya, la ilaha illallah. Jadi artinya di sini kehidupan roh itu bergantung pada kehidupan kalimat tersebut di dalamnya. Seperti halnya kehidupan badan tergantung pada keberadaan roh di dalamnya. Begitu pula orang yang meninggal di atas kalimat ini berhak berada di surga dan bergerak bebas di dalamnya. Maka dari itu barang siapa yang meyakini dan melaksanakan inti kalimat ini, pasti ruhnya akan bergerak bebas dalam surga. Bahkan tempat tinggal dan hidupnya pun menjadi kehidupan yang terbaik. Masya Allah, Masya Allah. Semoga kita semua menjadi ahlul jannah. Amin ya rabbal alamin. Allah Ta'ala berfirman di surat An-Nazi'at 40-41. Udah, Mam. Kok ngantuk matanya? Enggak, cuma lagi ini gara-gara aku kekenyangan, gara-gara budi nasi kebanyakan. Dimuntahin aja, batin di kamar mandi. Tidak, Nggak, ntar juga bisa turun sendiri. Tadi kan aku kan habis BO. oh, maaf ya teman-teman. Kedengeran tuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Rabbnya dan menahan diri tuh. Apa? Ya. Dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sungguh surga tempat tinggalnya. Jadi orang ini selama di dunia tuh dia takut sama Rabbnya yang maha besar. Dan karena dia tahu Rabb yang maha besar, maka dia banyak nahan diri dari keinginan hawa nafsunya. Orang-orang kayak gini pantas dapat surga pada hari pertemuan dengannya kelak. Surga pengetahuan, kecintaan, kedekatan dengan Allah, kerinduan kepada pertemuan dengannya, senang dengan Allah, dan ridho terhadapnya adalah tempat tinggal rohnya di dunia. Jadi kalau mau ngomong soal surga, kita kenalan dulu sama surga dunia. Apa surga dunia? Ayo Pi, apa Pi? Surga di dunia apa? Mbak Ira, Mbak Nivea, Mbak Empi. Aneh yang manggil yang kelihatan wajahnya saja ya. Surga dunia apa? Kira-kira.
Ini, boleh jawab Ustazah. Boleh. Ini apa majelis ilmu ya Ustazah? Bisa. Seperti yang disebut di sini surga pengetahuan ya. Apalagi? Mbak Ira, apa Mbak Ira mau jawab? Masih di mute sayang. Mbak Ira nggak kedengeran. Apa? Doa Ibu. Oh, cakep, boleh. Dan itu ya, apa Mbak? Surga di dunia. Surganya ruh. Apa ya? Ke anak-anak soleh. Nah, jadi kurota ayun ya. Hah? Apa surga di dunia? Apa surganya Majelis batin taklim kita? Adalah Ustazah. rasa tenang. Rasa tenang, rasa dekat sama Allah, kita cinta. Itu tadi disebutin kan, senang dengan Allah, ridho ridho pada Allah. Makanya kata Nabi SAW kan la takdob, la takdob, la takdob, falakal jannah. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Bagimu surga. Surga itu maksudnya di hati kita tuh surga. Ridho sama Allah. Gitu. Jangan marah sama takdir, jangan marah sama peristiwa, jangan marah sama orang, jangan marah sama kejadian. Coba nggak begini, nggak akan begitu. Ya. Kasih hadis sama Bu Guru, hadis jangan suka marah. Apa gimana? Tapi aku La takdob, takut jannah, la takdob, falakal jannah. janganlah kamu marah-marah, maka bagimu surga. Masya Allah. Tuh, ya, jangan marah-marah bagimu surga. Kalau marah, agak enak kan ya marah ya. Udah puyeng, tensi naik, asam lambung naik. Nyari Mama juga kemana? marah-marah. Iya, mama marah-marah kalau Icam nggak bobo. Ya. Nah, di sini barang siapa yang surga tersebut adalah tempat tinggalnya di dunia, maka surga yang abadi akan jadi tempat tinggal di akhirat. Artinya, berarti ketahuan nih Mbak, kalau pengen lihat ahlul surga, ahlul jannah, ketahuan selama dia di dunia. Kalau dia orang yang ridho, ya dia senang dekat sama Allah, dia tuh apa namanya ridho sama Allah, cinta sama Allah, apa nggak puas-puas menuntut ilmu agamanya segala macam dan dia rindu sama pertemuan sama Allah, itu udah pasti orang tuh tempat jasadnya entar di surga, di akhirat adalah surga. Kenapa? Karena sekarang batinnya pun juga udah ngerasain surga. Insya Allah ya, dapat ketahuan ya. Ya kalau ulama-ulama kan ya, adem-adem banget wajahnya, Masya Allah. Nah, kemudian adapun barang siapa yang terhalang dari surga dunia, maka dia akan lebih terhalang lagi dari surga yang abadi nanti. Orang-orang yang melakukan kebajikan berada dalam surga kenikmatan meski mereka mengalami kesulitan dan kesempitan hidup di dunia, Masya Allah. Benar. Ya kita di Palestina deh, ya segitu terbatasnya susah untuk makan ngantri, tapi kita mereka nangis cuma nangis gemeter doang paling anak-anak itu gitu kan, tapi Masya Allah ya mental mereka itu. Sedangkan orang durhaka berada dalam neraka, pilihan meskipun kehidupan dunia mereka serba cukup. Jadi orang durhaka itu walaupun kelihatan di kasat mata hidupnya cukup, tapi mereka itu orangnya itu di sini tuh ngerasa hampa dan kepedihan. Allah Ta'ala berfirman, "Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa mengerjakan kebajikan, entah dia laki-laki atau perempuan, dalam kondisi dia beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Nah, teman-teman coba perhatikan kalimatnya. Perhatikan banget nih. Ya, Mbak Santi, Mbak Nivia, Mbak Rini, semuanya Mbak Erna. Mbak Erna Bekasi ini ya, Erna Rumah Sahabat. Senang sekali saya melihat namanya ada di sini Mbak Erna. Nah, An-Nahl ayat 97 apa tuh? Coba diperhatikan. Dia mengajarkan kebajikan, laki-laki dan perempuan, tapi syaratnya satu, dalam kondisi beriman. Tapi kalau dia mengerjakan kebajikan dalam kondisi tidak meyakini, nggak dapet. Makanya kita nggak usah takjub sama orang kafir yang melakukan kebajikan. Yang entah dia berkorban katanya puluhan sapi misalnya. Nggak usah takjub. Kenapa? Nggak keterima sama Allah. Yang Allah terima apa? Kebajikan dalam kondisi kita beriman. Maka ketika orang sholat cuma badannya doang, nggak dapat apa-apa. Orang ngaji, rutin, tilawat tiap hari, tapi hati masih banyak nyimpen ringkelan, dia nggak akan selamat dari gangguan setan. Yang nggak usah heran kalau orang misalnya ngaji rajin, sholat rajin,
guru ngaji, masih ganggu jin. Berarti ada yang salah dengan imannya. Nah, kalau ngomong iman pada Allah kan berarti banyak itu. Apa iman pada Allah? Iman sama takdirnya, iman sama kehendaknya, iman dengan apa namanya? Ya udahlah ya, ridho ya, udah kejadian gitu kan. Ya udahlah, emang orang tuaku kayak begini, ya udahlah bapakku begini, ya udahlah ibuku begini, ya udahlah pasangan gitu loh. Nah, iman tuh kan panjang kalau kita kupas ya, Masya Allah. Maka dia bilang asal beriman. Satu katanya. Di surat Al-Isra juga gitu. Kita akan dapat efek Quran sebagai obat dan rahmat kalau beriman. Allah bilang begitu. Lil mukminin, Allah bilang bukan lil muslimin. Kalau Allah bilang wa nazzalnal Quran ma huwa syifa wa rahmatul lil muslimin misalnya, asal kita Islam, kita dapat Quran sebagai obat. Tapi enggak semua. Karena Allah bilang lil mukminin. Kamu yakin? Dapat. Kamu nggak yakin? Nggak dapat. Masya Allah ya. Nah, masalah iman kan itu kita nggak bisa ngejudge orang ya, itu masing-masing sendiri yang merasakan. Ya maaf kadang-kadang kalau kita bilang itu tuh anaknya nangis mulu bacain aja Al-Fatihah, ayat kursi sama 3 kul. Ada loh yang ngomong gini, pakai jilbab ya. Emang bisa gitu. Emang bisa. Itu muka tuh penuh ketidakpercayaan. Nah, itu tadi ya, itu yang ngaji tuh ya. Ya saking itu tadi ya, saking itu gue baca tiap hari loh. Nah, tapi beda ketika kita pasang niatnya untuk obat beda. Insya Allah. Jadi di sini barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, artinya Allah terima. Allah nggak bilang laki-laki saja. Ya dalam kondisi dia beriman, maka pasti akan diberikan kepadanya kehidupan yang baik. Yang kehidupan yang baiknya apa? Surga dunia. Apa surga dunia? Wa may yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrah lil Islam. Barang siapa dikehendaki Allah akan mendapatkan hidayah petunjuk. Dia akan membukakan dadanya untuk menerima Islam. Dan barang siapa dikehendakinya menjadi sesat, dijadikan dadanya sempit dan sesak, naudzubillah. Artinya, pernah mungkin teman-teman ketemu sama orang, dinasihatin gampang. Ada ketemu orang dinasihatin degil bener gitu kan ya. Pasti Mbak Irama juga udah sering tuh ngadepin orang kayak begitu tuh. Ya, ada yang diajak ngomongnya enak, tetap nerima. Ada yang aduh, udah kita atur kalimatnya sehalus mungkin, tetap aja salah nerimanya gitu kan. Ya itu udah terima ladang dakwah kita seperti itu. Nggak bisa kita ngarepin semua orang tuh langsung, oh iya samina wa ta'na, nggak bisa. Jadi kalau berdakwah kepada terutama kepada keluarga, anak-anak kita, kerabat kita, teman-teman baik kita, kalau dibilangin sama para ustadz ya, motivasinya, kalau kamu belum nemuin sulitnya berdakwah, berarti belum dapat sunnahnya. Kalau udah dapat pahitnya, udah dapat sulitnya, kamu udah dapat sunnahnya dakwah. Jadi kita semangat ya kan, wah makin sulit kita makin, Bismillah dapat sunnahnya dakwah. Insya Allah. Agak ada dakwah yang mudah kan, Nabi Nuh aja dibilang gila kan. Nabi Nuh itu dibilang gila. Kenapa dibilang gila? Bikin bahtera itu mulai dari menanam pohon dulu. Jadi bukannya nyari pohon udah jadi kayu diambil, enggak. Nanam dulu pohonnya sendiri Nabi Nuh itu. Nah, apa yang kamu nanam buat ntar bikin bahtera? Ya elah gitu kan, pakai pakai nanam dulu lama bener. Nanam dia sampai gede. Baru diambil kayunya. Bikinnya juga di atas bukit. Orang nanya lagi, ngapain bikin di atas bukit? Ya kan untuk nyelamatin dari banjir bandang kata dia. Banjir dari mana? Negara kota apa di negara kita ini 2 bertahun-tahun kagak ada yang namanya banjir bandang gitu loh kalau kata manusianya. Sampai jadi bahteranya tuh cakep tuh, bahtera gede bener di atas bukit. Nuruninnya gimana? Sampai orang bilang kan dia gila. Ya kalau kita pikir jam sekarang ya, Mbak ya. Orang bikin perahu di atas gunung gitu kan. Ya elah, nyusahin diri amat sih orang perahu di atas dibawa ke sungai kan gitu. Ini di atas gunung. Nah, ketika banjir-banjir yang disebutin oleh Nabi Nuh nggak kejadian, Nabi Nuh dihina apa diledek-ledekin gila, kemudian bahteranya itu nggak cukup dengan itu, bahteranya itu pun dijadikan tempat buang kotoran oleh mereka. Saking mereka tuh nggak cukup dengan lisan ngeledekin Nabi Nuh. Jadi jadilah si bahtera ini toilet sekampung itu. Ya mereka buang kotoran sampai penuh. Bayangin bahtera yang akan bisa mengangkut ratusan orang sampai penuh dengan kotoran kaumnya Nabi Nuh. Tapi Allah maha hebat. Mungkin ada yang pernah dengar ya.
Gimana caranya, Mbak Santi? Gimana cara ngebersihin kotoran yang sudah memenuhi bahtera Nabi Nuh tersebut? Suatu hari, Nggak tahu. salah satu penduduk di situ yang buta, dia di pinggir bahtera itu kepleset masuk ke dalam bahtera yang penuh dengan kotoran manusia itu. Begitu dia keluar dari situ, matanya sembuh, nggak buta. Tersebarlah ke seluruh wilayah situ kan. Wah, ternyata dia sembuh habis jatuh dari situ. Akhirnya sejak itu apa? Berbondong-bondong mereka berobat ke bahtera tersebut. Mereka yang ngotorin, mereka juga yang bersihin. Allah mah hebat nggak tuh? Ya. Wah, saya akhirin. Mereka yang memenuhi bahtera itu dengan kotoran mereka juga yang ngabisin karena itu tadi dijadikan tempat berobat sampai bersih lagi tuh bahtera. Insya Allah. Nah, terjadilah banjir. Seperti itu ya. Jadi memang dakwah itu tidak mudah. Nabi Nuh dibilang gila, Nabi Lut dikhianati pasangannya, Nabi Ibrahim diusir bapaknya, ya kan? Nabi Muhammad juga dimusuhi keluarganya. Jadi kalau ada teman-teman yang berharap hijrahnya itu lalu mendakwahkan ke pasangan, ke keluarga akan mudah, jangan mimpi. Tuh ya, kita lihat perjuangan para nabi dan orang-orang soleh terdahulu. Nah, di sini kalau Allah berkehendak, kita akan dikasih petunjuk. Kita langsung dikasih nerima Islam. Ya, kenikmatan mana yang lebih baik dibanding kelapangan dada? Nggak ada. Benar ya? Masya Allah ya. Kelapangan dada ini kalau kata pernah kita baca di apa sih di hadis ya. Kalau sampai raja-raja tuh tahu yang namanya rasa bahagia dekat sama Allah, pasti akan mereka ambil. Tapi Masya Allah, nih Allah Maha Adil. Kalau ngomong soal rasa bahagia bersama Allah, itu kan semua orang bisa merasakan kan, sampai orang paling miskin sekalipun. Nah, makanya dia bilang, apa nikmat yang lebih baik dibanding kelapangan dada? Nggak ada. Dalam kondisi teman-teman kesulitan pun yang paling teman-teman butuhkan apa? Lapang dada. Lapang dada kalau nggak dipunyain sama orang yang punya harta pun nggak enak juga. Banyak harta nggak bisa tidur, ya kan? Azab mana yang lebih pedih daripada sempitnya dada? Nauzubillah. Nah, kalau Ta'ala berfirman di surat Yunus 62 sampai 64. Ingatlah, wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Jadi yang namanya wali Allah itu nggak pernah takut, nggak pernah sedih. Yang sering sedih siapa? Wali murid, ya kan? Asal daftar ulang, ya kan? Biaya buku, sedih tuh wali murid. Kalau wali Allah enggak. Ya. Yaitu orang yang beriman dan selalu bertakwa. Bagi mereka apa? Berita gembira di dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Jadi kalau mereka tuh senang sama berita gembira, mereka udah tenang sama Allah. Tidak ada perubahan bagi janji-janji Allah dan itulah kemenangan yang agung. Jadi Allah kalau udah berjanji nggak pernah berubah. Innallaha la yuflihul mi'ad. Allah tuh nggak pernah mengingkari janji. Mukmin yang ikhlas kepada Allah adalah manusia yang paling baik hidupnya, paling tentram pikirannya, paling lapang dadanya, paling bahagia hatinya. Aduh enak banget ya bacanya. Coba baca lagi Mbak Rahma. Mukmin yang ikhlas gimana? Mukmin yang ikhlas kepada Allah. Masih di mute. Yang tidak bersedih hati yang mana sih, Om? Paragraf kedua dari bawah halaman 441. Oh iya, mukmin yang ikhlas kepada Allah adalah manusia yang paling baik hidupnya, paling tentram pikirannya, paling lapang dadanya, dan paling bahagia hatinya. Enak banget ya begitu ya. Baca doang aja rasanya tentrem banget ya. Nah inilah surga yang disegerakan di sebelum surga yang abadi. Ini surga yang akan Allah kasih kepada hamba-hamba yang beriman sebelum nanti dia itu menemui surga yang abadi gitu ya. Nabi bersabda, "Idza marartum biriyadil jannah farta'u." Qalu wa mariyadul jannah qala khilafuz zikr. Jika kalian melalui taman-taman surga, maka makan dan minumlah. Sahabat bertanya, taman-taman surga itu apaan? Kata Nabi SAW, majelis-majelis zikir. Apa? Majelis-majelis ilmu. Pokoknya perkumpulan yang di mana dalam itu pasti membawa kita mengingat Allah. Entah dia offline atau dia online gitu. Makan minum maksud apa? Ya udah sekali-kali lo mampir, belajar gitu, dengerin, simak gitu ya. Walaupun mungkin kita cuma dengar, nggak nyatet. Walaupun mungkin kita cuma sekejapan, lagi lewat di masjid atau ada ceramah misalnya dengerin sebentar sambil nunggu barang kita misalnya paketan atau apapun. Itu Masya Allah tuh akan keciptakan berkahnya.
Ya, jadi kalau ada ketemu majlis-majlis zikir atau taman-taman surga, maka makan dan minumlah, kata Nabi SAW. Nah, dari sinilah Nabi SAW bersabda, antara rumahku dan mimbarku terdapat suatu taman di antara taman-taman surga, Masya Allah. Makanya pada rebutan ya ke raudhahnya Rasulullah ya. Dari sini juga Nabi bersabda ketika ditanya tentang puasa wisol. Ya inilah tu kahai atikum. Ini azullu inda rabbi yut'imuni wa yaskini. Aku tidak seperti kalian. Aku selalu berada di sisi Rabbku. Dia memberiku makan dan minum. Maksudnya apa? Kalau pengen beribadah nggak usah plek tuh kayak Nabi. Kita nggak akan kuat. Ya nggak usah seperti Nabi banget. Paling nggak mendekati. Nabi cuma bilang, Solu kama ro'aitumuni usoli, kata Nabi. Sholatlah seperti kamu lihat aku sholat. Apa yang kita lihat Nabi sholat? Tata caranya, gerakannya, tenangnya, tumak ninahnya. Tapi kalau pengen persis banget kayak Nabi nggak bisa. Nabi itu kalau lagi kurang sehat aja, satu rakaat itu yang dibaca 2 surat, yaitu Al-Baqarah dan Al-Imran. Lagi kurang sehat tuh Mbak Ira. Kita sehat, Al-Baqarah terakhir doang gitu kan. Al-Baqarah 1-5. Nah, 1-5 ya. Tambah ayat kursi, Masya Allah. Nah, Nabi itu kalau kurang sehat cuma 2 surat, Al-Baqarah dan Ali Imran. Dan rukunya pun lamanya seperti dirinya. Rukunya lama seperti dirinya. Iktidalnya sama seperti dirinya tadi. Sujud sama. Jadi coba bayangin gimana nggak bengkak kaki beliau. Nah, gimana Nabi sholat? Karena tanda syukur. Cuma tanda syukur loh. Kita bukan sekadar syukur. Kita cuma jalan mengukur kewajiban aja. Rasanya aduh berat bener Masya Allah. Jadi itu tadi. Kita nggak bisa menyamai Rasulullah SAW. Paling nggak kita mengambil teladan dari beliau. Dari Rasulullah SAW mengabarkan perihal nutrisi yang beliau dapatkan di sisi rohnya. Yang menggantikan posisi makanan dan minuman. Perkara ini khusus untuk Rasulullah, tidak untuk selainnya. Jika tidak makan dan minum, beliau mendapatkan pengganti yang menempati posisi keduanya. Seperti hal yang diutarakan dalam syair, baginya cerita kamu yang selalu dia kenang, menyibukkannya untuk minum dan melayakkannya untuk makan. Baginya cahaya wajahmu meneranginya, yang dengan ucapanmu ia berjalan di belakangnya. Jika dia mengeluhkan letihnya perjalanan, sungguh janji pertemuan menghidupkannya kembali. Jadi Rasul tuh kalau udah capek, ingat lagi pada Allah, semangat lagi, kecas lagi, Masya Allah ya. Semakin bermanfaat keberadaan sesuatu bagi seorang hamba, akan semakin terasa bahwa dia amat membutuhkannya. Maka ketiadaannya akan terasa sangat pedih. Begitu juga sebaliknya, semakin bermanfaat ketiadaan sesuatu, maka keberadaannya akan terasa sangat pedih. Padahal tidak ada sesuatu pun yang lebih bermanfaat bagi seorang hamba ya, daripada menghadap Allah Ta'ala, mengingatnya, mencintainya, dan mengedepankan keridoannya. Bahkan tidak ada kehidupan baik berupa kenikmatan, kesenangan, maupun kebahagiaan tanpa adanya hal tersebut. Kalau nggak ada cinta, kalau nggak ada ingat sama Allah, ya ada kan orang kaya ya banyak harta tapi hampa gitu kan kering. Tapi ada yang biasa sederhana tapi Masya Allah kalau agama hidup di rumah itu Masya Allah ya. Nikmat, seneng, ridho sama Allah Ta'ala. Bukan main ya. Nah 443 coba dibaca Mbak Santi. 443. 443 Ustazah. Yes, ketiadaan semua itu. Ketiadaan semua itu merupakan azab yang paling menyakitkan bagi seorang hamba. Namun roh tidak merasakan azab ini karena tersibukkan dengan perkara lain. Ia tidak merasakan kepedihan berpisah dengan zat yang paling dicintai dan bermanfaat untuknya. Kedudukannya sama dengan orang yang mabuk ketika tempat tinggal, harta, keluarga, dan anak-anaknya habis terbakar. Sedangkan dia tidak merasakan kepedihan sama sekali. Begitu sadar dari mabuknya, dengan kesadaran yang penuh, barulah dia menyadari keadaan sebenarnya. Seperti itu keadaan seseorang saat tabir disingkap, pemandangan akhirat disaksikan, berpisah dengan dunia dan berpindah kepada Allah. Bahkan kepedihan dan penyesalan yang dirasakannya pada saat itu jauh berkali-kali lipat lebih besar. Sebab orang yang tertimpa musibah di dunia masih mampu mengharapkan gantinya. Ia juga mengetahui bahwa musibah yang menimpanya bersifat sementara, tidak abadi. Lantas bagaimana dengan seseorang yang ditimpa musibah yang tidak memiliki pengganti? Terlebih lagi segala penderitaan yang ada di dunia ini tidaklah sebanding dengan musibah tersebut. Sekiranya Allah menetapkan kematian baginya dari penyesalan serta kepedihan tersebut, tentu saja dia berhak menerimanya.
Kematian tersebut kembali dengan angan-angannya yang terhebat dan penyesalannya yang terbesar. Ini kalau kepedihan itu sekadar didasarkan atas kehilangannya, maka bagaimana pula jika ditambah dengan azab terhadap roh dan badan dengan keberadaan berbagai macam perkara yang tidak bisa dihitung. Maha suci Allah yang memikulkan dua kepedihan yang besar ini kepada makhluknya yang sangat lemah. Seandainya dua hal itu dibebankan kepada gunung, niscaya gunung tersebut tidak akan mampu menanggungnya. Sekarang bayangkanlah sesuatu yang paling kamu cintai di dunia, yang hidupmu tidak akan baik tanpanya. Tetapi kemudian sesuatu itu diambil darimu. Akibatnya kamu terhalang dari perkara yang paling dibutuhkan itu. Jika demikian, bagaimana kamu mengatasi keadaanmu? Padahal masih banyak hal lain yang mampu menggantikannya. Maka bagaimana pula dengan zat yang tidak ada penggantinya? Terus Ustazah. Lanjut syairnya. Hal ini sebagaimana dikatakan dalam syair di bawah ini. Engkau dapatkan pengganti dari segala sesuatu yang kau sia-siakan. Tapi tidak ada pengganti bagi Allah jika kamu menyanyiakannya. Disebutkan dalam Athar Ilahi hadis Qudsi. Hai anak Adam, aku menciptakanmu untuk beribadah kepadaku. Maka janganlah bermain-main. Aku menanggung rizkimu, maka janganlah merasa letih. Hai anak Adam, taatilah aku. Niscaya kamu akan mendapatiku. Jika kamu mendapatiku, pasti kamu akan mendapati segala sesuatu. Jika aku kehilanganmu, maka kamu akan kehilangan segala sesuatu. Sesungguhnya aku adalah yang paling berhak kamu cintai dibandingkan segala sesuatu. Masya Allah ya. Masya Allah ya. Ini kalau kita resapi banget, nggak ada seharusnya yang bikin kita khawatir di dunia ini. Bener nggak? Rezeki udah ditetapkan, ya kan? Terus rezeki nggak akan ketuker. Tugas itu cuma ibadah. Udah. Wama khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Dan kami tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepadaku, kata Allah Ta'ala. Cuman ibadah. Maksud ibadah itu bukan berarti sholat ngaji saja gitu ya. Di Al-Baqarah 177 juga disebutkan. Laisal biro antuwalu jokum qibala masyriqi wal maghrib. Bukanlah kebajikan cuma ngadepin wajah ketika ke barat saja. Tapi kebajikan adalah beriman pada Allah, beriman pada Rasulnya, sampai pun dibilang ngasih makan orang miskin itu juga termasuk kebajikan. Jadi di sini kalau ngomong soal ibadah, artinya apapun yang kita lakukan yang sifatnya itu nyenengin Allah gitu ya. Yang Allah sukain, yang Rasulullah juga eh, perintahkan seperti itu. Maka kalau kita udah tahu kita ceritain buat ibadah, kita nggak akan berani untuk bermain-main. Ya, Az-Zariyat 56 itu Allah sudah menegaskan, wama khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Job desk kita, job desk pertama sampai maut adalah ibadah. Ya, job desk kita adalah ibadah, job desk sebagai hamba. Nah, nanti kalau job desk sebagai hamba adalah ibadah, maka apapun jabatan-jabatan yang teman-teman sandang lagi setelah sebagai hamba itu cuma melengkapi sebagai hamba sekaligus sebagai seorang istri. Nah, gimana tuh ibadahnya istri gitu ya? Sebagai hamba sekaligus sebagai seorang ibu, sebagai hamba sekaligus sebagai seorang menantu, sebagai hamba sekaligus seorang tetangga, ipar, wow, banyak banget kan? Bingung kita balik ke job desk awal sebagai hamba. Allah pengennya saya gimana? Udah gitu aja. Allah pengen saya gimana? Dalam ujian kita sebagai istri mungkin, ujian kita sebagai orang tua, ujian kita sebagai anak, kita mikirnya Allah maunya aku gimana? Kalau udah kembali ke situ memang sebenarnya tenang ya. Cuman itu tadi lagi-lagi hati kita adalah warung kopi bagi para setan kan, nongkrongnya di situ mereka, bisik-bisiknya di situ. Dibikinlah kita gimana, di mana harga diri lo sebagai istri, di mana tuh terus sebagai anak bla 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 dengan seabrek-abrek ilmu parenting, jangan ngomong jangan sama anak lah bla bla bla. Aduh, nauzubillah ya. Banyak banget yang bisa menyesatkan kita di dunia ini dengan ilmu-ilmu manusia ya. Nah, kalau kita udah tahu kita ibadah, kita nggak akan bermain-main. Kalau kita tahu rezeki kita tuh udah Allah atur, kita nggak akan merasa letih. Kenapa? Kita cuma ikhtiar wajibnya. Cuma ikhtiar, sudah. Urusan cukup urusan Allah. Maka kata Allah Ta'ala, taatilah Allah. Taatilah aku. Niscaya kamu akan mendapati aku. Kalau kita udah dapetin Allah, kita pasti akan dapetin segala sesuatu. Kenapa? Intan surlah yang surkum. Ke Allah dulu. Maka Allah akan tolong kehidupan kita. Ya Allah ya. Jadi di sini eh, saya baca lagi yang 443-nya. Kalau dia ditimpa musibah,
ya nggak punya pengganti, apalagi penderitaan yang ada di dunia ini tidak sebanding dengan musibah tersebut, gimana? Kalau misalnya dua kepedihan yang disebut dalam halaman 443 ini? Dua kepedihan itu maksudnya maut dan azab, ya. Maut dan azab. Kematian saja sudah penyesalan dari kepedihan tersebut, apalagi kalau udah mati dia dapat azab juga, gitu loh. Ya, kematian aja sudah merupakan kepedihan. Kan kata Nabi SAW gitu ya, kita nanti akan merasakan sakitnya sakaratul maut. Semoga orang tua kita semua Allah selamatin ya, Allah Allah lembutkan sakaratul maut kita, amin ya rabbal alamin. Jadi di sini kalau ditambah dengan azab terhadap roh dan badan dengan keberadaan berbagai macam perkara tadi gimana? Ya, Maha Suci Allah yang memikirkan dua kesedihan yang besar ini kepada makhluknya yang sangat lemah. Kita manusia itu lemah, gunung aja nggak berani. Monggo Mbak Ira. Nah, bayangkan kalau sesuatu yang paling kita cintai di dunia ini, yang kita hidup tuh nggak akan tenang kalau dia nggak ada gitu ya. Tapi itu diambil dari kita. Gimana? Ya mungkin ujian orang yang ditinggalin anak mungkin, ujian orang yang kehilangan ibu, ujian orang yang kehilangan suami, ya. Gimana kita ngatasi keadaan kayak gini? Padahal itu tadi karena bukan Allah yang ninggalin kita, supaya kita masih baik-baik saja gitu. Insya Allah. Maka jangan pernah kita merasa, jangan pernah buang-buang waktu ya kalau dibilang, hai anak Adam, aku menciptakanmu untuk beribadah kepadaku, maka janganlah bermain-main. Nah ini saya ingat perkataan Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Apa kata Ibnu Qayyim? Menyia-nyiakan waktu itu lebih berbahaya daripada kematian. Kenapa Mbak Santi? Menyia-nyiakan waktu, apa maksudnya kayak orang leyeh-leyeh ya, lalai. Apa lalai itu lebih bahaya daripada kematian. Kenapa? Kalau kematian cuma memisahkan kamu dengan dunia. Tapi kalau menyanyikan waktu memisahkan kamu dengan Allah. Tuh, itu bahayanya. Jadi menyanyikan waktu lebih lebih berbahaya daripada kematian. Nah, sekarang kita ngomongin soal tingkatan cinta. Sekda. Cinta memiliki berbagai macam tingkatan. Saya pengen siapa nih yang tidak offend kalau ada yang mau baca. Apakah Mbak Enda, apakah Mbak Rini, Pak Polime, Mbak Ira? Mbak Ira mau sholat kan? Adek, Depok. Ada yang mau baca Mbak Ninis? Bawa buku nggak? Mbak Ninis masih di sono apa ini masih udah di sini? Sono di sini. Pada kalem-kalem malam ini ya. Ya udah, kalau gitu Mbak Empi baca. Pi. Poin K. Cinta memiliki berbagai macam tingkatan. Cinta memiliki berbagai macam tingkatan. Mengingat cinta mengandung berbagai macam tingkatan, baik dari segi ukuran maupun sifat, maka kebanyakan yang disebutkan di dalamnya yaitu yang berkaitan dengan hak Allah, adalah bentuk pengabdian yang khusus dan layak baginya, seperti ibadah, taubat, dan semisalnya. Sebab ibadah dan taubat itu dianggap tidak benar, kecuali ditujukan untuknya semata. Terkadang cinta disebutkan dengan namanya yang mutlak seperti pada firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 54, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum, dia mencintai mereka dan mereka pun mencintainya. Dan dalam surat Al-Baqarah ayat 165, dan di antara manusia ada orang yang menyembah ilah selain Allah sebagai tandingan yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Bentuk cinta yang paling tercela adalah mahabbah ma'allah, yaitu seorang menyamakan antar kecintaan kepada Allah dengan kecintaan terhadap tandingan selain Allah. Cukup. Oke, itu dulu ya. Oke Mbak Ninis, Syafakilah ya. Jadi ini kita ngomong soal cinta. Ya, cinta itu ada tingkatannya. Kalau kalau pakai bahasa kita ada yang cuma sekedar eh, apa namanya kagum gitu kan, atau udah sampai sayang, atau udah sampai bilangnya ke mabuk kepayang, ada sampai kasmaran, sampai bucin, bla 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 gitu ya. Kalau di sini kita disebutin tingkatan cinta baik dari segi maupun ukuran. Yang dimana udah pasti jelas yang kita harus dahulukan adalah cinta kepada
Allah Ta'ala. Karena itu kaitannya sama Allah banget itu kalau ngomong soal cinta. Karena kalau orang udah cinta mati, udah pasti ada pengabdian. Ya, kita kalau cinta sama orang kan pasti kita pengen tuh membuat dia senang. Maka kalau semakin orang cinta sama Allah, maka dia akan semakin cari cara gimana caranya dia bisa selalu nyenengin Allah gitu guys. Kemudian di sini tentang ibadah dan taubat. Itu contoh. Ibadah dan taubat tuh nggak bisa kalau nggak ditujukan kepada Allah Ta'ala. Maka kalau disebut di surat Al-Baqarah 165 teman-teman lihat ya. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah ilah selain Allah sebagai tandingan yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Jadi kalau ngomong soal soal musyrik, ya musyrikin itu bukan orang di luar Islam, ya, tapi orang Islam yang dia itu cinta sama Allah tapi juga cinta sama yang lain. Mungkin kalau kita lihat dalam kehidupan nyata, kayak seakan-akan sholat itu kayak apa ya, kayak sekedar kegiatan saja, kayak sekedar rutinitas. Tapi kalau untuk fokus pikiran dan hatinya itu ada di makhluk. Alhamdulillah. Ini dibilang mencintai sesuatu itu seperti mereka mencintai Allah. Kalau ditinggalin mereka bisa sampai apa ambruk gitu ya, nauzubillah. Nah, itu tadi ini bentuk cinta yang tercela. Ini cinta sama makhluk nih, mahabbah sama Allah, cinta sesuatu disamain seperti cinta sama Allah. Yang kalau kalau pakai judul lagu tanpamu apalah aku gitu kan misalnya. Apalagi tuh separuh nafas. Allah udah kasih benar-benar total, dibilang separuh nafas. Nggak bersyukur banget ya. Apalagi Mbak Santi. Gitu ya contoh ya. Jadi itu orang ini kalau kita mencintai sesuatu tuh benar-benar seperti kita mencintai Allah tuh juga nggak benar. Nah, kalau orang beriman cintanya sama Allah tuh sangat besar. Nggak ada tuh yang. Jadi bukti di mana orang tuh bisa cinta besarnya sama Allah ya dibanding makhluk adalah ketika dia menjalani jabatannya di dunia sebagai pasangan misalnya. Ya udah dia cinta sama pasangannya di atas cintanya sama apa masih lebih cintanya pada Allah Ta'ala. Artinya pengen protes atau pengen mengeluh tapi dia ingat dia cinta sama Allah. Allah maunya dia gimana kayak gitu. Ya 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 apa namanya gua harus bersyukur dulu lah gitu kan. Kayak namanya pasangan juga ada kekurangannya. Terus apa namanya kalau misalnya kita kayak ngomong soal berpisah misalnya pun Allah maunya gimana nih? Apa sih perpisahan yang Allah nggak akan murkai gitu kan? Dan perpisahan yang Allah murkai kayak gimana? Perpisahannya kalau kita tuh nggak ketemu uzur syar'inya, suami masih sholat, seakidah, masih tanggung jawab, gitu ya, dan nggak ada KDRT, kita nggak boleh minta pisah seenaknya seperti itu. Jadi kalau memang ada kemudorotan di dalam itu boleh. Kita sebagai orang tua ke anak, cinta kita sama anak misalnya harus harus lebih besar dari cinta kita sama Allah. Apa yang kita inginkan kepada anak kita, kalau kita nggak pakai tatakan cinta sama Allah, ya susah. Kita mikir dunianya aja, anak gua harus sukses, bla 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 bla. Bla. Lupa kita tanamin bahwa agama dari dasar tuh harus dipunya gitu. Akhirnya banyak tuh yang saya ketemu contoh tuh ketika orang tuanya sakit-sakitan, anak itu empat-empatnya nggak ada di dekat dia. Yang satu di Australia, satu di Amerika, satu gitu. Nauzubillah. Saya mikirnya gini, sukses kayak apa sih yang sebenarnya kita pengenin gitu kan? Kita pengennya kan kalau akhir-akhir kita tuh anak di dekat kita ya gitu ya, masih bisa doain kita segala macam. Ini susah, diserahkan kepada perawat misalnya. Nauzubillah ya. Kalau kita minta yang terbaik sama Allah ya, dunia dan akhirat kita. Robbana, itu gunanya doa Robbana atina fid dunya hasanah. Hasanah versi Allah, yang juga hasanah buat kita. Dunia itu kalau bisa kebaikan, kebaikannya memang sesuai dengan yang Allah syariatkan, juga yang tidak merugikan kita. Akhirat juga gitu. Maka minta kebaikan itu sama Allah, bukan kebaikan versi kita. Nah, kemudian nih dilanjutin paragraf selanjutnya ya, bentuk cinta yang paling agung tentunya adalah mencintai Allah semata sekaligus mencintai segala sesuatu yang Allah cintai. Berarti apa? Kita cinta sama Allah, cinta sama Rasul, cinta sama orang soleh, cinta sama ilmu, ya kan? Cinta sama orang lemah, cinta sama segala kebaikan lah pokoknya. Nah, kecintaan ini merupakan asas dan pangkal kebahagiaan yang tidak seorang pun bisa selamat dari azab melainkan dengannya. Sebaliknya, kecintaan yang syirik dan tercela merupakan asas dan pangkal kesengsaraan yang pelakunya akan terkena azab.
Orang yang mencintai Allah dan beribadah hanya kepadanya, tidak ada sekutu baginya, tidak akan masuk ke neraka. Sekiranya dari mereka yang masuk neraka, maka dia tidak akan kekal di dalamnya. Kalaupun gitu ya, kalaupun mungkin ada yang masuk neraka, dia nggak akan kekal. Teman-teman udah pernah dapat ya di kelas tauhid yang seorang hamba 70.000 tahun di dalam neraka kan, udah nggak kebentuk lagi, udah hitam, udah angus, leher, kepala, kaki udah kelipet-lipet. Tapi Allah selamatin dia masuk ke surga gitu ya. Padahal udah 70.000 tahun dia di dalam neraka. Artinya nggak kekal. Tapi serem juga ya bayangin selama itu ya 70.000 tahun, Cin. Ya Allah. Ya. Kemudian kandungan Al-Quran berkisar antara perintah terhadap kecintaan ini, berikut kebaikan yang menyertainya, dan larangan terhadap kecintaan yang lain, berikut keburukan yang menyertainya. Sekaligus menyebutkan permisalan analogi kisah rincian amal para wali dan sembahan bagi dua kecintaan tersebut. Selain itu, Al-Quran menyebutkan perbuatannya terhadap dua bentuk cinta itu, serta perihal keduanya di tiga alam, yaitu apa? Dunia, alam barzah, dan negeri keabadian. Sekali lagi, Al-Quran diturunkan untuk menjelaskan dua macam cinta tersebut. Dua macam cinta yang tadi di atas ya, cintanya untuk Allah atau untuk selain Allah. Atau tadi, mahabbah sama Allah tadi. Cinta dia sama Allah, tapi sekaligus juga cinta sama suatu bersama dengan cintanya sama Allah, itu juga nggak boleh. Nah, maka pokok dakwah para Rasul SAW dari awal sampai akhir, akhirnya hanyalah menyuruh umatnya untuk beribadah kepada Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, yang hal ini mengandung kesempurnaan cinta, ketundukan, penghinaan diri, pemuliaan, dan pengagungan. Berikut konsekuensinya berupa ketaatan dan ketakwaan. Jadi kalau orang takwa dan taat itu kelihatan dari apa? Dari itu tadi, dari tauhidnya. Bagaimana dia mengagungkan Allah, bagaimana dia menghinakan dirinya sendiri, bagaimana dia memuliakan segala macam. Ya kemarin kita kalau ngebahas soal Asmaul Husna misalnya. Kayak Asmaul Husna kan kita kalau cuma sekedar hafal, oh ini artinya begini, begini itu biasa. Tapi kalau kita bahas satu persatu, Masya Allah. Contoh misal di Al-Qudus aja. Al-Qudus itu kan maha suci. Suci apa? Ya suci dari segala kekurangan, suci dari segala aib, suci dari segala cacat, suci dari segala kesalahan, segala macam. Kemudian eh, kudus itu dia itu juga banyak Rasulullah sebut dalam ruku dan sujudnya. Subhun kudus rabbuna wa rabbul malaikati waruh. Itu hadis dari Aisyah. Hadis dari Ubay bin Ka'ab, subhana malikul kudus boleh. Itu jadi tambahan bacaan kita pada saat ruku. Jadi ruku itu nggak cuma sekedar subhanallahil azim wa bihamdi, teman-teman boleh tambahin. Gitu ya, apalagi kemarin tuh banyak banget ya Masya Allah. Kalau ngomong soal nama-nama Allah tadi. Kayak misalnya Allah kenapa maha penyantun? Contoh ya, kenapa Allah disebut maha penyantun? Karena Allah itu dia nggak langsung serta-merta menghukum hambanya ketika hambanya berdosa. Dia nunggu dulu. Siapa tahu dia taubat. Siapa tahu dia sadar. Kayak gitu loh. Jadi Allah tuh benar-benar menahan dirinya dari murka. Maka ditulis dalam kitabnya sendiri, sungguhnya rahmatku mendahului murkaku. Gitu loh. Kalau kita boleh bilang, kalau kita kenal ini, kita akan tahu ya Allah sebegitu sayang Allah sama hambanya. Kalau sampai ada hamba yang kena azab sama murkanya Allah, berarti itu keterlaluan gitu. Kenapa? Nah tadi Allah tuh selalu kepada semua hambanya itu Allah nahan murkanya terus. Allah nggak serta-merta langsung marah. Allah nggak serta-merta langsung menghukum si hamba. Insya Allah ya. Nah kemudian kita ke halaman berikutnya yaitu 446. Disebutkan dalam As-Sahihain dari Anas dari Nabi SAW, beliau bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian hingga aku lebih dicintai daripada anaknya, bapaknya, dan seluruh manusia. Dalam Sahih Bukhari dari Umar bin Khattab, beliau berkata, wahai Rasulullah, demi Allah, engkau benar-benar lebih aku cintai daripada segala sesuatu, kecuali diriku sendiri, kata Umar. Nabi bilang, enggak seperti itu Umar. Tapi sampai aku lebih kamu cintai daripada dirimu sendiri. Gitu loh, sampai begitu. Maka Umar segera mengoreksi, oh siapanya? Demi zat yang mengutus engkau dengan kebenaran, engkau benar-benar lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Kata Nabi, itu baru benar. Coba. Bisa nggak kita begitu ya? Rasulullah lebih kita cintai daripada diri kita sendiri. Nah, mungkin bisa kita lihat pada saudara-saudara kita di Palestina sana tuh. Udah benar-benar Allah dan Rasulnya tuh lebih mereka cintai, insya Allah.
Ya, kalau begini keadaan kecintaan kepada hamba, terhadap hamba dan Rasulnya, ya, yaitu wajib mengedepankan kecintaan kepada beliau di atas kecintaan terhadap diri, anak, orang tua, dan seluruh manusia, maka gimana pula kita nunjukin cinta kepada Allah Ta'ala, ya kan, yang mengutus Rasulullah, dan kewajiban untuk mengedepankan hal ini di atas kecintaan kepada selainnya. Kecintaan terhadap Allah Ta'ala adalah khusus dan istimewa dibandingkan dengan kecintaan kepada selainnya, baik dari segi kadar, sifat, pengesaannya, ya maka dari itu wajib bagi setiap hamba untuk lebih cinta sama Allah daripada anak dan orang tuanya. Sulit gak tuh Mbak? Sulit banget ya. Yang berada pada dirinya alhasil robnya dan sembahannya yang benar menjadi lebih dicintai daripada seluruh perkara yang ada. Memang kadang-kadang suatu itu dicintai dari satu segi, tapi tidak dari segi yang lain. Tapi nggak ada suatu yang dicintai karena zatnya dari semua sisi melainkan Allah Ta'ala. Yang uluhiyah atau apa uluhiyah itu peribadahan ya apa diibadahi, disembah. Tidak dikatakan benar kecuali hanya untuk Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Anbiya ayat 22. Lau kana fihima alihatun illallah la fasadat. Seandainya pada keduanya di langit dan bumi ya, ada ilah-ilah selain Allah, maka udah pasti keduanya telah binasa, yaitu langit dan bumi. Arti at-ta'alluh adalah kecintaan, ketaatan, dan ketundukan. Ini dulu ya, kita jelasin. Jadi di sini masalah cinta kepada Allah Ta'ala, dan ini sesuatu yang sangat susah. Jadi kita sering bilang ya Allah, aku cinta padamu. Tapi kadang-kadang kita nggak tahu ya, kadang-kadang bentuknya Allah cinta sama kita itu juga dalam bentuk yang mungkin pahit buat kita. Makanya kan ada hadisnya, fa Allah dan sungguhnya Allah, iza habba abdan, kalau cinta sama seorang hamba, yusibu bihi. Allah akan memberikan ujian buat dia. Makin Allah cinta, makin Allah terus uji. Nah, kadang-kadang kita jadinya bisikan-bisikan setan yang nongkrong di hati apa? Mane tuh lo sholat udah, ngaji udah, hidup lo kagak berubah-ubah. Kan gitu kan. Udah minta juga. Katanya kalau mau doa tiap tahajud dikabulin. Katanya kalau pakai sedekah loh. Tapi mana? Itu kan ngeri banget ya. Bisikan-bisikan setan itu. Itu cinta kita tuh ujian itu banyak cinta kita sama Allah itu. Masya Allah ya. Jadi ini tadi. Makanya cinta kita sama kesehatan kita. Ya, sama pendengaran kita, penglihatan, dan jiwa kita sendiri. Tapi tetap harus kita lebih cinta lagi sama Allah. Insya Allah. Artinya mungkin sama seperti doa Nabi Ayub tadi ya, doa Nabi ketika sakit. Ketika sakit kan sampai payah sakitnya kan, 18 tahun dia sakit. Dia bilang apa? Allahumma anni masanir duru wa anta arhamur rahim. Ya Allah, sungguh aku udah payah. Ngaku, ada pengakuan bahwa kita udah payah. Ya Allah, capek banget karena sakit itu. Payah aku dengan sakitku ya Rob. Itu kata Nabi Ayub. Tapi dia nggak bilang minta sembuh. Dia bilang apa? Wa anta arhamur rahimin. Dan engkau adalah yang paling penyayang dari segala yang penyayang. Jadi indah banget doa para nabi itu ya, doa orang-orang soleh itu. Dia mengadukan keadaannya, tapi dengan cara yang tetap beradab. Caranya halus. Tapi kemudian tidak ada permohonan. Walaupun padahal mungkin kalau dia minta sembuh pun pasti akan dikabulin. Tapi Nabi Ayub bilang, wa anta arhamur rahimin. Dan Allah paling paling apa bahasanya ya, kalau disebut namanya itu ya udah paling tersentuh gitu kan. Insya Allah ya. Jadi kalau seorang hamba cinta sama Allah, dia akan tetap menangkap cintanya Allah di balik segala kesulitan yang dia alami. Ada teman saya di kelas Rabu juga bilang gini, dia pernah kena kanker darah. Kena kanker darah dan situasi waktu itu pas COVID juga. Udah kanker darah, kena COVID pula. Dibawa ke kamar ICU itu udah pakai peti mati karena saking nggak boleh bergerak badannya. Nggak boleh gerak sedikit pun nggak boleh gerak gitu ya. Sampai dokter pun agak-agak pesimis. 18 hari dia di ICU keluar, Masya Allah sembuh dari COVID-nya. Tinggal nerusin berobat buat kanker darahnya. Barokallahu fiha ya. Saya ketemu 2 tahun kemudian itu, dia dinyatakan udah bersih dari kanker darahnya tersebut. Dan dia ngomong apa? Dia nangis. Dia bilang, saya kalau nggak sakit itu mungkin saya nggak akan pernah hadir dalam pengajian. Jadi di situ dia menangkap cintanya Allah sama dia. Dia bilang, sebelum saya kena sakit itu saya adalah orang yang sombong, melawan sama suami, kalau ngomong tuh suara saya tinggi, oh pokoknya begitu deh.
Karena ada orang dikasih nikmat terlalu gampang jadi susah syukur ya Mbak. Karena gini, dia pas nikah itu sebulan kemudian langsung hamil dan dia kaget. Dia pengennya apa? Bukan pengen kuliah lagi. Kenapa gue hamil? Dia yang hamil, suami yang dia marahin. Jadi dia sejak itu jadi tantrum, gampang marah sampai anak itu lahir. Sampai anak umur berapa tahun lah waktu itu ya. Dan dia dijatakan waktu itu kanker darah itu. Kalau nggak salah kelas 6 umur 7 atau 8 tahun lah kayak gitu. Nah itu. Jadi yang pertama dilakukan dan Masya Allah dia ketemu sama dokter yang dokter tuh ngomong gini sama dia. Bu, ibu itu kurang 3 hal. Gitu. Saya rasa ibu kurang 3 hal. Nah, ibu pikir aja ntar sampai rumah. Mana yang ibu, mana yang dimaksud dengan 3 hal ini? Kata. Apa itu dok? Katanya. Ibu kurang ikhlas, ibu kurang syukur, ibu kurang sedekah. Kata gitu. Ke dokter kanker yang ngomong gitu. Ibu kurang Kurang apa? Kurang ibu ikhlas. kurang ikhlas, kurang bersyukur, kurang sedekah. Oh, Itu kata dokter begitu. Coba ibu renungkan dah. Pulang dia. Pulang apa yang dia pernah melakukan? Dia dudukin suaminya, dia dudukin anaknya, dia minta maaf banyak-banyak sama suami dan anaknya tersebut. Nah, sambil setelah itu dia akhirnya setiap pengobatan, setiap kemoterapi dia selalu didampingi oleh suami dan anaknya. Sesuatu yang nggak pernah dulu dilakukan, yang namanya merendah sama suami, meluk suami atau apa nggak pernah dulu tuh. Wah, pokoknya ngomong deh, maka dia bilang Allah sayang sama aku om dengan sakit ini. Nangis dia, masya Allah ya. Ya itu baru kalau ya makanya saya pun mendengarnya bergetar ya. Kita kalau kita udah kena suatu penyakit yang apalagi kanker kan, sifatnya kanker darah pula. Mungkin kalau kita nggak langsung ngedrop ya alhamdulillah kan mental kita gitu kan, masya Allah. Nah, berarti emang Allah tuh cara sayangnya sama hamba itu kadang di luar nalar kita. Ya, apapun yang kita terima, pertama kita harus ke depannya adalah ridho. Di hadis dalam usul iman kan disebutkan seorang hamba ketika dikasih ujian sama Allah dan dia sadar itu dari Allah, maka dia ridho, Allah pun ridho sama dia. Itu hadisnya. Sebaliknya, ketika dikasih ujian dan dia marah sama Allah, maka Allah marah sama dia. Kan paling nggak enak kalau Allah marah. Ngeri banget kalau udah marah kan. Dalam kondisi Allah tidak marah aja kita takut kan. Ya. Nah, ini kalau kita, jadi arti di sini kalau pengen Allah baik ke kita, pengen Allah ridho ke kita, itu semua dari kita duluan gitu ya. Tadi kan kalau dia ridho, maka Allah ridho sama dia. Dia marah, Allah pun marah. Berarti benar semua itu dari kita duluan. Bagaimana nanti kita ngarepin Allah ke kita, ya kita bagi dulu kita ke Allah. Makanya banyak omongan ulama kan, kalau kamu pengen tahu kedudukan Allah di hatimu, kalau kamu pengen tahu kedudukan kamu di sisi Allah, cari tahu dulu gimana kedudukan Allah di hati kamu. Sebesar apa, sepenting apa Allah itu di dalam hati kamu. Nah, ini berat banget untuk kita jawab ya. Dan sejujurnya mungkin kita bukan hamba-hamba yang bisa sepenting itu gitu ya. Banyak lupanya, banyak banget bisikan-bisikan dari si para penongkrong-penongkrong tadi yang di dalam hati kita itu. Kira-kira begitu teman-teman, nanti kita poin selanjutnya L. Poin L tuh nanti aja. Sekarang mungkin kita bisa diskusi. Ya, kita pakai diskusi, tanya jawab boleh. Tentang cinta ini, tentang ujian, tentang bagaimana sih cinta yang disebut cinta sama Allah itu gitu. Tadi mungkin Mbak Irama lagi sholat ya nggak dengar. Jadi kalau di Quran disebut musyrikin Mbak itu bukan orang di luar Islam Mbak, tapi orang Islam yang Hmm. cintanya sama Allah itu sama besar dengan cinta dia pada makhluk. Hmm. Nah, qadarullah kan ini kan banyak ya di kalangan kita kan, Hmm. yang hidupnya kelihatannya baik-baik saja, ekonomi baik, sholat memang, tapi hanya sholat saja 5 waktu gitu doang. Nah, kemudian kecintaan dia pada pekerjaannya, kecintaan dia kepada anaknya, pada istri, Hmm. kita nggak tahu nih kedudukannya lebih besar mereka ataukah lebih besar Allah dalam hati orang tersebut. Nah, itu Allah nggak suka tuh Mbak. Di halaman Hmm. 445 yaitu mahabbah ma Allah. Seseorang menyamakan antara cinta dia kepada Allah dengan kecintaan dia kepada selain Allah. Jadi kalau Hmm. ngomong tauhid ya, ngeri ya Mbak ya. Kalau ngomong tauhid itu tadi, Hmm. makanya kamu bilang, ya Allah, kenapa sih anak saya yang diambil, kenapa nggak saya aja? Itu juga nggak boleh ucapan-ucapan kayak gitu. Kalau Hmm. nak, mendingan sakitmu ke ibu aja, itu kan kita ucapan kagak ridho. Hmm. Nah, maksud subhanallah, cewek perempuan-perempuan ini memang bisa dikatakan dia panah-panah setan, karena kita dengan perasaan kita yang dominan, kadang ucapan kita itu suka nggak terkontrol ya. Hmm. Pokoknya saya hidup demi anak-anak saya, salah. Saya bertahan karena anak-anak, salah juga.
anak-anak sumber kekuatan saya, salah. Banyak salahnya kalau kita ngomong begitu. Bener nggak, Mbak Mm. Mbak Ira? Kalau kita Iya, iya, iya. ngomongnya aku pertahankan anak-anak, biasanya nggak akan dapat solusi rumah tangganya. Tanpa dia sadari dia Mm. salah niat. Tapi saya yakin dia tuh Mm. tidak maksudnya begitu kan. Tapi itu tadi Mm. aku pertahankan anak-anak salah. Saya ngomong bertahan karena Allah gitu. Jadi nanti Allah kasih solusi. Mm. Ya, dan jangan ngomong apa lagi misalnya. Kira-kira omongan-omongan yang kita mungkin nggak sadari. Nah, anak sumber kekuatan saya. Oh, kalau sampai anak saya kenapa-apa, aduh, pokoknya dunia saya seperti runtuh. Ah, kan serem juga ya. Tapi kalau misalnya Mm. memang pun terjadi musibah, kita nangis nih, nggak bisa berhenti, tiga tiga malam, nggak apa-apa. Nangis mah nggak masalah. Kata Nabi SAW, mata boleh nangis, hati boleh bersedih. Tapi ini Mm. lisan, kata Rasulullah, jangan sampai ngucapin yang Allah nggak ridho. Mm. Tuh. Jadi boleh mau nangis, kehilangan ibu kita nangis, silahkan. Cuman jangan ngomong ya Allah coba, nah, gitu ya. Kehilangan pasangan Mm. kita, kehilangan anak kita, semoga Allah kuatin hati kita. Ini kita kadang-kadang kalau ngomong doang kan gampang banget ya Mbak. Tiba-tiba Ya. menjadi pemerannya langsung, dunia gelap juga. Tahu Mm. teorinya, prakteknya ya Ustaz ya. Oh, Udah tahu subhanallah. teorinya Mm. gitu. Teori mah Prakteknya sama ya juga. seru banget. Hmm. Nih kata Mbak Ninis, berat ya apalagi cinta ke anak dan suami, bukan main. Makin kita cinta, biasa ujian juga dari situ juga. Kadang-kadang nggak akan Mm. pernah mau kehilangan gitu, benar. Padahal tuh nggak boleh. Makanya kita latih terus. Latih kita sadari diri kita yang mempertemukan kita dengan suami siapa? Allah. Ya berarti Allah pengen kita ada Mm. kebaikan dari kita dengan suami. Jadi apa? Partneran menuju surga. Memang ya memang begitulah ya. Ujian kita kan begitu. Zuyina linnas hubu syahwat itu kan. Manusia Mm. itu dihiasi-hiasi dengan kecintaan kepada syahwatnya, kepada anak-anaknya, kepada pasangannya, kepada perhiasannya kayak gitu. Memang semua itu Mm. berujian. Tapi kalau ngomong soal masalah kehilangan, sakit, patah hati, berpisah, itu memang sudah sunahnya dunia. Sifat dunia adalah sifat dunia adalah kesengsaraan, kesakitan, kepedihan, kesedihan, kehilangan segala macam. Kenapa Nabi kita Nabi Adam ya, bapak moyang kita, yang pertama dia rasakan ketika turun ke bumi adalah dipisahin langsung sama Siti Hawa. Berarti apa tuh isyaratnya, Mm. Mbak? Berani hidup di dunia, berani kehilangan. Kalau nggak mau kehilangan, ya jangan hidup di dunia. Gitu. Insya Allah ya. Ada yang mau nanya? Monggo. Ada yang mungkin mau kasih insight sendiri? Silakan. Ustazah mau tanya. Monggo. Misalnya kita di cobaan gitu ya. Terus kita tuh mikirnya gini. Oh, mungkin Allah kepengennya kita tuh bersih ketika menghadapnya gitu. Itu gimana Ustazah? Boleh nggak? Nah itu benar emang. Jadi memang ada hadisnya. Jadi seorang hamba itu akan terus diuji dengan berbagai macam ujian, diuji sampai itu untuk apa? Untuk membersihkan dosanya ya, sampai pada akhirnya dia menghadap Allah, datang kepada Allah dalam kondisi yang sudah bersih. Jadi mas setiap ujian itu memang penggugur dosa. Nah kalau Mbak Santi ngomong kayak gitu, emang begitu hakikatnya ujian. Nah, kalau saya mikir pikiran bodoh saya begini berarti pikiran bodoh saya ya kemarin. Berarti kalau kita pengen ujian itu nggak terlalu banyak dan nggak terlalu berat, ya jangan bikin dosa. Nah, kan nggak mungkin. Nah, makanya yang perlu kita lakukan di dunia ini adalah apa? Ya minimalisirlah untuk tidak gampang-gampang bikin dosa. Kalaupun kita terlanjur berdosa, cepat selawat sunat taubat itu aja. Kalau saya mikirnya gitu pada akhirnya Mbak. Kenapa? Biar ujian kita nggak berat-berat amat. Bener nggak? Ya kan? Kayak misalnya ujian sakit. Kan makin banyak dosa kita yang mungkin kan penggugur dosanya kan lewat sakit kan. Nah, saya kadang kalau Mm. ketemu orang sakit nih, dia bla bla, oh dia ternyata dulu pakai susuk misalnya. Aduh, itu kan berat banget tuh. Kadang-kadang mayat apa mati gitu ya kan, hidup juga enggak gitu kan. Itu saya ngambil Mm. pelajaran adalah ya Allah, astagfirullahaladzim, ya dosa syirik itu bukan main kan. Kita Mm. ngambil analoginya berarti kalau pengen nggak terlalu tersiksa dengan sakit-sakit berat, mungkin ya dosa-dosa kita harus kita selalu taubatin seperti itu. Itu ya. Itu benar lah pikiran Mbak Santi dan itu memang tuh dari hadis. Jadi Allah tuh menguji hambanya biar nanti ketika dia datang pada Allah dalam kondisi sudah bersih. Tapi ada lagi juga bilang begini, dia di akhirat kayak ngeliat berangkas nih, berangkasnya penuh banget. Dia heran, dia dari mana nih? Saya dapat dari mana nih ya Rob? Saya tuh orang yang biasa, bukan yang ibadahnya ahli ibadah banget.
kata Allah Ta'ala, itu dari setiap musibah yang menimpa kamu di dunia. Ngomong apa sih Mbak? Tahu gitu terus saya nggak usah ada bahagianya loh, sengsara aja terus selama di dunia kan gitu kan. Kita pun tahu begitu, sekarang berani nggak minta begitu? Nggak berani juga kan, bener nggak Nggak Mbak? berani. Nggak berani. Kalau bisa mah bahagia di dunia, bahagia di akhirat kan gitu ya. Betul. Gitu. Karena emang maunya manusia begitu kan katanya ya. Ya, kalau kita masih ada ujian, kita bersyukur. Kenapa? Allah itu berarti memperhatikan kita. Ngerinya kalau kita lagi lupa, diulur. Itu namanya istidraj kan. Oh, kayak orang ngulur layangan, Mbak. Jadi kalau lagi kayak diulur, 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 nanti akan dihentak pada suatu waktu yang tidak terduga, dipret, dihentak. Orang istidraj seperti itu. Diulur, 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 nanti apa Allah hentak tiba-tiba sampai itu sampai nggak bisa berkata-kata. Nauzubillah. Jangan sampai ya, kita semoga jadi hamba yang selalu Allah ingetin. Gitu. Makanya itu tadi kadang-kadang pengingat dari Allah bukan kita kayak jangan kayak nabi langsung jebret buka Quran, enggak juga yang buka halaman berapa asal buka entar ada petunjuk, bukan. Kadang-kadang lewat lisan sahabat kita, lewat lisan pasangan kita, lewat lisan orang tua kita gitu. Kadang-kadang mungkin teman-teman ada nih yang buka IG atau lewat reel yang lagi teman-teman butuhin, bener nggak? Pas banget, Iya, iya sering. ya kan? Itu Iya. cara Allah juga lagi nghibur kita gitu. Bayangin coba di luar negeri nggak ada orang tua ya kan, terus kita ribut sama pasangan, aduh sendiri kan, seperti itulah kira-kira. Iya, harus sering-sering buka-buka YouTube yang ustadz yang gitulah. Yang nginget-ngingetin ya, masya Allah yang ada Iya. mana gitu kan, Ustaz Umar Mita tuh satu spesialis Iya, Ustadz terkenal Umar Mita biasanya. urusan hati itu masya Allah. Terus kalau lagi mau nakut-nakutin hati sendiri nih, kita lagi lalai, lagi banyak nikmat nih. Udah buka tuh Ustadz Zulkifli yang soal akhir zaman. Gitu kira-kira. Baik teman-teman, kayaknya mohon maaf saya nggak bisa lama-lama nih. Nah, kalau emang nggak ada yang bertanya, saya serahkan kepada Mbak Novita. Mohon maaf ya Mbak Novita, ini saya mau ngelonin si kecil. Dia bilang sama tante, maaf ya, bilang aku mau bobo. Aku mama. Ganteng Alhamdulillah. Masya Allah, barakallahu fi. Insya Allah semoga kita dapat ya teman-teman apa yang jadi intisari dari pelajaran kita kali ini tentang cinta ya. Insya Allah. Allah di atas cinta kepada apapun. Baik, jazakumullah khairan. Silakan Pi ditutup Pi. Terus saya. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadilah khair kepada Umsai. Malam ini kita bisa kajian lagi yang sekian beberapa minggu libur. Tadi di awal harusnya turut berduka cita atas ibunda. Masya Allah. Allahumma qfir lahu warhamhu wa'afiha wa'fu anha. Ya Allah. Semoga kita semua selalu diberikan. Halo, insya Allah. Ini putus-putus udah. Nggak apa-apa, kita langsung baca istighfar dan kafatul majelis ya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Iya, Bu.